Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan saya Mas Zidni. Pada video kali ini, Mas Zidni akan berbagi ilmu tentang cara mengurangi kecepatan mobil, cara berhenti, dan cara berhenti mendadak bagi pemula, khususnya yang belajar mobil manual. Oke, langsung saja simak video berikut ini. Oke, masuk ke gigi 1. Sudah gigi 1, lepaskan handrail. Oke, lepas handrem ya. Untuk mulai jalan, angkat kopling perlahan. Nah, ini mobil sudah mulai jalan. Kopling dilepas pun, mobil sudah jalan dengan sendirinya. Untuk mengurangi kecepatan, tinggal rem saja. Nah, ini mengurangi kecepatan. Tinggal direm saja. Oke, kita maju ke depan sana. Bisa apa tidak? Oke, bisa. Oke, pindah gigi 2 ya. Pindah gigi 2. Ketika kita mau mengurangi kecepatan, misal depan tiba-tiba pelan, cukup kita rem saja. Nah, cukup direm saja. Namun, jika mau berhenti, injak koplingnya, rem yang halus. Nah, ini mobil berhenti. Untuk mulai jalan lagi, ini kan tadi di gigi 2. Kita harus pindah ke gigi 1 terlebih dahulu. Baru mulai jalan lagi dengan mengangkat kopling perlahan. Oke. Ya, kita belok kanan. Nah, dibelokkan seperti ini, injak koplingnya dulu. Lihat dari sana apakah aman. Jika aman, baru angkat kopling perlahan dan tambah gasnya. Seperti itu. Pindah gigi 2, lepas kopling dan tambah gasnya lagi. Mengurangi kecepatan lagi, cukup direm. Nah, jalan lagi, gas lagi. Mengurangi kecepatan lagi, cukup direm. Jika mau berhenti, injak kopling, rem yang halus. Nah, ini berhenti. Kalau mau jalan lagi, ingat pindah gigi 1. Jika di jalan datar seperti ini, tidak perlu injak rem, mobil sudah berhenti. Namun jika jalannya agak menanjak sedikit, kita harus rem. Nah, angkat kopling sampai ketemu titik getar, baru dilepas. Nah, seperti itu. Itu jika jalannya agak menanjak sedikit. Oke. Kita rem dulu. Injak kopling ya. Jika tidak langsung belok, kita harus injak kopling dulu. Angkat koplingnya perlahan, baru mulai dibelokkan mobilnya. Pindah gigi 2. Oke. Lepas kopling dan tambah gasnya. Pindah gigi 3. Lepas kopling dan tambah gasnya. Jika mau mengurangi kecepatan, cukup direm saja. Nah, jika mau berhenti, injak kopling, rem yang halus. Ini jika mau berhenti. Jika mau jalan lagi, ingat pindah gigi 1. Nah, ini jalannya agak menanjak sedikit ini. Rem saya lepas, mobilnya mundur. Jika mau jalan lagi, cukup diangkat koplingnya perlahan. Oke, jalan lagi. Pindah gigi 2.
Pas kopling dan tambah gasnya. Pindah ketiga. Oke. Jika mengurangi kecepatan cukup direm. Jalan lagi, tambah gasnya lagi. Rem lagi. Tambah kecepatan, gas lagi. Oke. Seperti itu. Nah, kita putar balik dulu. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita belajar berhenti mendadak. Nah, hal ini digunakan jika kita di area pedesaan, tiba-tiba ada anak kecil lari ke jalan. Kita harus mengerem mendadak. Caranya seperti ini. Nah, seperti itu. Injak kopling dan rem dengan cepat. Saya ulangi lagi. Tiba-tiba ada anak kecil jalan, langsung rem. Nah, seperti itu ya. Injak kopling, langsung direm. Kenapa kita harus injak kopling? Supaya mesinnya tidak mati. Kalau kita hanya mengerem saja tanpa injak kopling, mesin akan mati karena mobil berhenti. Mulai jalan lagi. Oke. Berhenti mendadak itu digunakan pada kondisi darurat saja. Misal seperti yang saya katakan tadi, di jalan pedesaan tiba-tiba ada anak kecil lari ke jalan. Nah, namanya anak kecil kan tidak tahu ya. Kita harus berhenti mendadak. Ya, kita ulangi lagi. Nah, misalkan kita di kecepatan 30 ya ini ya. Terus tiba-tiba anak kecil lari, kita harus mengerem mendadak. Nah, seperti itu. Injak kopling langsung direm. Itu menghindari supaya tidak menabrak anak kecil. Namun di jalan raya, jalan pantura, itu sangat berbahaya sekali ketika kita mengerem mendadak. Karena otomatis mobil di belakang kita lajunya cepat. Mobil kita juga lajunya cepat. Kalau kita mengerem mendadak, bisa-bisa kita ditabrak dari belakang atau bisa terjadi tabrakan beruntun. Jadi usahakan jangan mengerem mendadak di jalan pantura, apalagi jalan tol. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Mengerem mendadak hanya digunakan ketika darurat saja. Namun misalkan ada ayam, belakang kita ada motor, mepet sekali ya. Apakah kita harus mengerem supaya tidak menabrak ayam ataukah tidak usah mengerem? Kalau kita mengerem, motor di belakang kita akan menabrak mobil kita. Nah, kalau cuma ayam, kita harus memperhatikan keselamatan orang yang di belakang kita. Karena orang yang di belakang kita nanti akan kaget dan menabrak mobil kita dan dia akan terjatuh. Jadi kalau ada pilihan seperti itu, bolehlah kita menabrak ayamnya. Namun jika di belakang kita tidak ada kendaraan lain, kita harus mengerem supaya tidak menabrak hewan di depan mobil kita. Seperti itu. Jadi harus pintar-pintar memilih. Jangan karena kita mau menabrak ayam, kita berhenti mendadak, orang yang di belakang kita kecelakaan. Seperti itu. Oke. Kita belok kanan lagi. Kita ulangi cara mengurangi kecepatan ya. Oke, kita mengurangi kecepatan. Cukup direm saja. Dan ketika kita mau berbelok seperti ini, kita harus injak koplingnya dulu.
dan diangkat perlahan. Oke. Seperti itu. Oke, kita mau berhenti, injak kopling dan rem yang halus. Itu. Oke, kita menepi dulu. Kita menepi dulu ya. Oke teman-teman, mohon maaf. Tadi saya lupa memakai sabuk pengaman ketika membuat video ini. Oke. Kita harus wajib memakai sabuk pengaman ketika kita mengemudi di jalan raya. Oke, mohon maaf. Ini saya sudah memakai sabuk pengaman. Kita lanjutkan video ini. Oke, kita lanjutkan videonya. Oke, kita masuk ke jalan lagi. Masuk kedua. Kalau mau berhenti, injak kopling, rem yang halus. Mau jalan lagi, udah gigi 1, angkat koplingnya perlahan. Seperti itu. Kalau laju mobil masih stabil, dibelokkan, kita tidak perlu menginjak koplingnya. Ingat, kalau laju mobil masih stabil dibelokkan, kita tidak perlu menginjak koplingnya. Oke, masuk gigi 2. Nah, sekarang mengurangi kecepatan mobil. Cukup direm saja. Cukup direm. Mau nambah lagi, tambah gasnya lagi. Oke, belok kanan. Belok kanan. Oke, kita belok kanan sana ya. Belok kanan lagi. Kita mencoba yang berhenti mendadak lagi. Oke, waspada. Kita mencoba yang berhenti mendadak lagi. Nah, misalnya kita sedang melaju ya. Kita sedang melaju seperti ini. Tiba-tiba di depan ada kucing lewat atau anak kecil lewat. Kita berhenti mendadak seperti itu. Namun ingat, berhenti mendadak itu digunakan pada saat darurat saja. Oke, teman-teman. Kita injak kopling dulu, angkat kopling perlahan. Belok kanan. Oke. Untuk berhenti, injak kopling dan rem perlahan. Injak kopling dan rem perlahan. Seperti itu kalau mau berhenti. Oke, kita menepi dulu. Kita menepi dulu. Oke, kita menepi dulu ya. Oke, teman-teman, itu tadi cara mengurangi kecepatan, cara berhenti, dan cara berhenti mendadak bagi teman-teman pemula yang masih belajar mobil manual. Mohon maaf, tadi saya lupa memakai sabuk pengaman. Namun ini sudah saya pakai. Bagi teman-teman semua, jika mau mengemudi, wajib memakai sabuk pengaman.
Mohon maaf tadi saya lupa, makanya ketika mau membuat video, untuk berhenti kita injak rem ya, untuk berhenti injak rem sekaligus kopling. Injak rem kopling dulu ya, kopling penuh, injak rem yang halus, itu untuk berhenti. Kopling penuh, kemudian injak rem yang halus, itu kalau mau berhenti. Kalau hanya mengurangi kecepatan, kita tidak perlu menginjak koplingnya, cukup direm saja. Intinya kalau mobil tidak berhenti, kita tidak perlu menginjak kopling. Nah seperti itu. Kalau mau mengurangi kecepatan cukup direm saja, kalau mau jalan lagi tinggal tambah gasnya lagi, seperti itu. Untuk berhenti mendadak, kita harus injak kopling dan rem sekaligus secara cepat. Kita harus menginjaknya bareng secara cepat. Namun untuk berhenti mendadak itu kita gunakan pada saat kondisi darurat. Misalnya kita sedang melaju di area pedesaan, tiba-tiba ada anak kecil berlari ke jalan, otomatis kita harus berhenti mendadak supaya tidak menabrak anak kecil itu. Karena kalau kita menabrak anak kecil itu urusannya bisa panjang. Oke. Namun di jalan raya, jalan pantura, jalan tol, kita tidak boleh berhenti mendadak ya. Karena kalau kita berhenti mendadak, mobil di belakang kita akan menabrak kita atau bisa terjadi tabrakan beruntun. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan tentang video ini, tentang video cara berhenti, cara mengurangi kecepatan, dan cara berhenti mendadak, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu jika ada waktunya. Oke, bagi yang belum dijawab komentarnya, mohon maaf, tapi nanti akan saya jawab. Oke, jika kalian suka video ini, klik tombol like dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe channel Mas Indi TV. Share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Oke. Kurang lebihnya Mas Indi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.